Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kehidupan kita tidak lama lagi kita akan masuk di dalam bulan Ramadan. Kita tahu dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Setiap mukmin dan muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang paling penting dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menyambut perintah Allah yang Allah taklifkan hukum ini kepada setiap mukmin yang baligh, berakal, lagi kuasa untuk menjalankannya, untuk betul-betul kita memahami kembali tentang kewajiban tersebut, sehingga pun ada khilaf dan beda dalam hal-hal dan sisi-sisi tertentu yang tidak prinsip, tidaklah menjadi sebuah keraguan yang membuat kita merasa apakah sempurna atau tidak kita menjalankan kewajiban tersebut. Karena satu sisi kita melaksanakan perintah dan kewajiban yang merupakan salah satu sendi daripada rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Sisi yang lain juga dibalik daripada kepentingan untuk sah dan diterima sesuai ketentuan syarat dan rukun, barulah kita tambahkan dengan hikmah di balik dari itu, sehingga kita memperoleh nilai daripada hikmah dan nilai daripada ibadah tersebut dalam rangka untuk kemaslahatan kita. Kehidupan di dunia ini menjadi sebagai safety jiwa agar kita betul-betul bisa untuk menjadi hamba yang mukhlisin dalam beribadah kepada Allah. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan malam ini berkaitan dengan ibadah puasa, karena kita ini sebagai majlis ilmu dan kita ini adalah orang yang sudah dewasa. Banyak anak kita yang dianggap bahawa barangkali tak perlu lagi untuk mempelajarinya. Yang pertama, puasa itu adalah kewajiban atas seorang yang mukmin yang ia itu mukallaf, lagi ia mampu untuk atau mutiqullah. Itu tiga hal. Kewajiban puasa itu wajib kepada seorang yang mukallaf lagi mampu baginya berpuasa. Kalau demikian, apakah kita masuk di dalamnya? Yang disebut dengan mukallaf, kita udah ma'ruf dalam istilah fikih itu adalah orang yang berakal lagi baligh. Seorang mukmin yang berakal lagi baligh, tapi ada syarat mutir, ia mampu untuk berpuasa. Oleh kerana demikian punya konsekuensi kapan taklif itu datang. Hari ini kita enggak ada kewajiban puasa, besok juga enggak ada kewajiban puasa.
hana wajib dalam pengertian fardu, yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, berpahala dengan pelaksanaannya karena penuh karena mengharap daripada pelaksanakan perintah, dan disiksa atau berdosa apabila ditinggalkan. Dalam makna ditinggalkan, puasa laksanakan, syarat dan rukun tidak lengkap, sama juga itu adalah untuk tidak melaksanakan puasa. Karena kita bukan orang yang jauh dengan ulama, dan kita juga bukan orang yang baru di dalam Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam, banyak yang enggak tahu, itu diberikan ruksah. Atau kita di tempat sebuah dusun atau pulau yang belum ada orang yang lebih banyak mampu menjelaskan, di situ yang ini yang lain hukumnya. Jadi ada 3 cara taklif hukum itu kepada kita, baru wajib berpuasa. Ya, yajibu shaumu ramadhana bi ahadi arba'ati umur. Wajib puasa ada katanya yang didefinisikan tadi, ia adalah mukallaf lagi mutiq dengan sebab 4 perkara. Salah satu dari 4. Yang pertama, ikmalu sya'bana salasina yauman inda admi subuti ramadana lailati salasina, dengan sebab kapenah bulan Sya'ban 20 urau dalam kondisi saat hari 30 Sya'ban itu, ya, atau hari malam 30 Sya'ban itu dalam suasana mendung dan dalam keadaan redup yang tidak bisa untuk disaksikan daripada hilal atau anak bulan. Itu satu sebabnya. Menyahanduh takalan bulan, sebab yang pun malam 20 Sya'ban, maka wajib untuk berpuasa dengan sempurnakan dulu hari 30 Sya'ban. Persib Sya'ban nyo 20 kurang mesti bengahnya malamnya. Bunuh tanya 20 kurang Sya'ban. Malamnya malam 20 Sya'ban. Apakah malam ini 20 Sya'ban atau malam ini 1 Ramadan? Maka saat sore tadi, andai kata mendung, andai kata tidak bisa untuk dilihat anak bulan atau hilal, bahawa wajib puasa dengan sempurnakan dulu hari ke-30. Tengok payah buka tu bro tu. Yang dalam kajian fikih termasuk yang hari Syak. Karena lagi yang kepada Rasul, in rumah fakmilu sya'bana salasina yauman. Ya, urut 20 tu kan kata apa? Yang tak tahu sebab. Atau kalian asani ru'yatul hilal lailata salasina fayajibu as-sawmu ala ra'i walau ghaira adlin wa in kana jadi khadidul basar. Menyekan dengan jalan bunuh, wajib puasa dengan sebab seseorang itu melihat sendiri akan hilal. Dah kalang kerau tu, walaupun kita tanya yang kalangan kan ulang ada draw tu takalan kada ke draw tu bulan, dan serah ru'yah bil ain atau ru'yah bil alat. Kada takalan kita tanya kan orang ada takalan kerau tu. Malam 20 deh nyan wajib ada ganyan puasa. Ya, yang wajib ada ganyan puasa. Walaupun orang yang kalan anak mata kurang terang. Ya, punang kera agak rabun. Mata rabun. Tapi ganyan juga yakin ke? Ilan dia ku kalan bono. Yang pegahnya yang kalannya juga kan orang ada, orang pasal.
Hari-hari kanya mutemayang pi menang mutan. Menyona temayang tapi telat watai melelek ngah habis watai. Betul. Kan orang yang siqah tat-tat. Nyan bagi pribadi nyan kan wajib. Pribadi kan nyan. Nyan anak orang lain leh. Pribadi kan nyan wajib puasa dengan kalian. Urusan orang lain pun wajib ikut kan nyan. Nyan payah fikir lain. Anaruh. Ada kitanya hana yakin dan ditanya hana wajib tak ikut kanyan. Tapi pribadi yang sudah melihat bagi dia sudah wajib, sudah taklif hukum. Kalau demikian hukumnya watai wajib puasanya jeut beda-beda. Bagi lon uronyo ka wajib puasa jeut dalam wajib bagi orang lain. Yang kerja ditanya baik kadu berseragam datai ke dia. Sebab kan kita dia cek kadang-kadang nanti dia kau tu kan masalah itulah masalah nyupu kala dua buah agama golong baik menang baik terkenan. Ya, ini apa menteri lon empat muslim. Ilo rabun mata lon. Duh lon kala ni lon kan orang ade. Lon pegah apa menteri lon kala 2 bulan penuh. Betul lon wajib puasa tu. Pak muslim ana wajib. Karena iganya anak yakin ke lon. Lon kon hubungan pemerintah lon. Lon kon petugas khusus untuk lihat bulan. Nyo hukum yang kedua. Yang kelima, bunuh yang pertama menyokong kajelah. Yang kedua bagi orang yang dehkalan. Maka bagi ganyan wajib ada ganyan. Yang kelima, apabila seseorang telah ada tanda dengan bahawa oleh orang adil sebagai tanda sudah masuknya bulan Ramadan dengan ada tanda-tanda tertentu yang diberikan, maka saat itu yang dilihat oleh orang atau dilihat dengan ilmu atau dilihat dengan tanda yang menunjukkan atas sebut Ramadan, seperti na lampu, seperti na iklan di dalam radio, seperti na jitamong daripada pengumuman TV, nyan getanya pun wajib tak puasa karena nyan adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh hakim. Maka hukum yang kelima wajib puasa dengan sebab keputusan hakim atau keputusan pemerintah dengan sebutnya Ramadan, dengan disebutkan bahawa ini telah dilihat oleh orang yang adil bahawa bulan sudah nampak. Yang cara yang kelih nyo cara diketanya yang biasa je, yang paling nyaman bagi ketanya orang awam. Cuma hakim ketanya apa? Ya hakim ketanya sambung menyambung hakim raya Yau Jakarta lah. Karena hakim le utang ramai macam yang kedua hakim Aceh, hakim Aceh macam yang kedua hakim di atau hakim bidangnya ya di Departemen Agama ya tukang kalan-kalan bulan. Maka dalam halnya mereka keputusan hakim, yang hakim punya kekuasaan dalam negara walaupun kampungnya luar tat-tat, kadang-kadang di sini ada terjadi khilaf. Bagi kitanya yang jauh ada nama keputusan hakim yang wajib puasa. Nyan cara yang keput. Cara yang keput. Yang kelima, dengan sebab dan yang kuat, ada hisab ataupun ada ijtihad dengan imkan ru'yah, nyan juga wajib ketanya puasa, tidak dengan keputusan dari pemerintah tapi ada dengan saksi orang yang adil. Adhannu dukhulihi bil ijtihad fi man istabaha alaihi Ramadan. Nah, ijtihad yang kuat dari orang-orang tertentu bahawa Ramadan sudah masuk, kita pegang pada ijtihad itu bahawa Ramadan sudah ada. Salah sabah daripada petnyo hanjut hana untuk getanyo tamong dalam ibadah. Hanjut hana masalah dia kai puasa gok puasa. Jangan naik puasa agak nak puasa. Kungi yang tinggal higai pajobu urusan dengan laut. Anjut dalam ibadah. Karena ibadahnya ibadah puasa taban dengan semayang
Untuk bertemu kaitan mengwatainya, guna dengan alamat, benar dengan tanda, benar dengan ijtihad. Walaupun beda dalam ibadah bidzannil mukallaf, atau nama dzannya ada dasar hukum yang terfikir. Beda dengan muamalah. Di samping dan mukallaf juga dipertimbangkan dengan nafsul amri, kejadian yang sesungguhnya. Yang kejut menyebab masalah muamalah, termasuk masalah hati malu, tidak urina, ya, ataupun bab masalah penikah, sidro janda, inai medan, kemudian wali jihna di lok semawe. Syarat sah nikah seorang janda harus ada izin yang diucapkan oleh si perempuan tersebut. Hanjut dan izin, betul-betul izin harus diucapkan, dan harus awal izin daripada akad nikah. Misalnya, walaupun dalam tok kena poh 11 urau bunuh tapi nikah tidak urang tidak janda oleh wali ji di luar temawai, sedangkan tinaunya mantau di Medan. Urang kalau tak kirim Medan tayu ya laki izin galam kepegah bagi tanya, tapi izin poh tengah 11 kali laki izin bunuh setengah 11 laki izin ini, karena izin bagi tinaunya kepada orang yang mewakilkan untuk minta izin untuk bersedia dinikahkan dengan seorang. Poh 11 orang yang puas izin kalau teruk bagi tanya, tapi nikah haji nyansah. Kenapa kan? Saat kita penikah, saatnya sudah duluan izin, walaupun izinnya dalam teruk bagi tanya, karena hakikat haji saat penikah dia sudah ada izin. Ya, berbeda dengan ji izin tapi poh 15 akad nikah pai poh 15 baru menumpak dengan tinaunya diulai laki izin. Ibu izin hana masalah bagi lon kau rojeh kaku bir ikut kali kana izin untuk pernikahan lon pas akad nikah poh 15. Ya, menumpak dengan tinaunya yang laki izin poh 15 awal pun nikah dengan izin. Jangan nak nikah pun. Karena saat mangkat nikah belum ada izin. Walaupun izin diberi, hanjut bahkan tak banjir. Ada dua ibi, jatah kaibi awal kan, temagalam ibi kan lagi nyan cara melihat hukum. Nyo menancit buno ada hanajimnya kurang kau puasa, kena harus ada salah satu daripada 4 jalan tadi untuk kita, dan sudah masuk Ramadan. Jadi nyan ilmu untuk pribadi dalam rangka sah getanya tamong dalam taklif untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengku-dengku yang berbahagia, kemudian untuk salat, untuk pelaksanaan ibadah puasa ini ada rukunnya dan juga ada syaratnya yang harus kita jaga, yang prinsip-prinsip sekali, belum kepada hikmah dan juga dengan fadilah-fadilahnya. Yang pertama yang wajib kita jaga, rukunnya, syarat sah rukunnya itu harus ada niat pada malam hari berpuasa besok hari. Harus niat tersebut wajib untuk dimalamkan, dimabitkan niatnya. Bagaimana dimabitkan? Niat segalam di terbit fajar harus jatuh niat pada malam. Tekedi genit dia fajar 2 tu malam. Anak aku dah niat ke tinggal. Aku lihat teman tu bah, baru tinggal rumah 6 menit. Saatnya kata niat hanasah semat. Lantas punya hanasah, punya mana dapat jawab bunga je, nyampe anjut. Haram semaju. Tanya 2 niat malam. Yang kerja kau lagi ada minyak pegang. Hai, yang bandar kau. Omah 2 niat bukan aku. 2 niat aja semaju. Wajib untuk imsak, menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi bukan puasa. Dia imsak.
Berbeza dengan ibu-ibu yang sedang dalam halangan. Nyan hana wajib imsak kan nyan. Makan, minum terus. Teman menghormati orang puasa medong. Kata-kata baca baik ke ni pegah kat Tuhan kau nak puasa ni itu pun makan. Ya. Tapi bagi kita, karena begini, kita sering fenomena seorang mengatakan lupa, dan lupa itu ada. Bagaimana dengan lupa? Kalau untuk puasa fardu lupa niat malamnya, maka puasanya tidak sah. Siangnya itu puasa dia harus untuk dia gantikan qada ataupun pada hari-hari di luar Ramadan. Dan atas dirinya wajib berimsak pada hari itu, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetap hanjit paju sapu puasa hana, tapi uronyan hanjit paju makanan, hanjit jeb iya, dan tahan diri seperti orang puasa. Itu bagi orang yang mengatakan lupa niat. Makanya rukun tentang berkaitan dengan niat ini penting. Ya, walaupun nanti kita ada bagaimana ada pendapat dalam mazhab kita. Kita ambil pada malam pertama dengan niat untuk 1 bulan penuh seperti yang dalam pendapat mazhab Maliki. Apabila kita lupa niat bisa untuk alih mazhab. Artinya menyo dalam mazhab Syafi'i hana puasa kita nyo hana niat malam. Menyo dalam mazhab Maliki na asal kali na kita nyo niat pada malam pertama untuk 1 bulan penuh. Yang keinginan gekun kuatir kejadian laginya dia tak alih mazhab hati Maliki mantong na. Jadi hana hana pajobu ura tapi puasa payah tahu yang lupa punya dalam mazhab Syafi'i ana cara puasa ana kira. Sama juga takzir bagi orang yang tidak mau berpuasa. Karena hukum berpuasa Ramadan itu ijma' para ulama, nas ayat, hadis dan ijma' ulama itu wajib, fardu. Kafirun man jahada. Sidra orang hana getem puasa, tapi hana gebantah bahawa puasa itu adalah wajib. Nyela orang tanya. Anak getulak bahawa puasanya adalah wajib dengannya. Hai kau anak puasa ke belum puasa? Betul. Tepat nama mangat tak badannya kan? Hai puasa orangnya. Tinggal pi anak mangat badan. Oh, punya anak hai puasa lah aku. Tam kada dicirit gua tak puasa begini begitu. Bermacam alasan. Orang yang seperti itu walaupun tidak dilakukan oleh pemerintah, kalau kuasa dilakukan oleh kita dalam rumah tangga, wajib diberikan hukuman kepada dia dengan kurungan. Orang kita puasa hana gebantah puasanya wajib, menyo gebantah puasa hana wajib bagi ganyan yang kau hukum ulua Islam. Kamu tak ni enggak, dia tak bantah wajib. Lagi awaknya yang haitin temayang tapi jakui temayang wajib, temanyo kibanyo tiliwan apa sagai kiban cara temaka kehana yang ketemayang hana ketemayang karena malas. Nya menyohukum berpuasa hukum di takzir, berikan hukuman. Apa hukumannya? Lagi geyutun bunuh. Munyo bunuh pribadi kitanya masing-masing untuk menahan diri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tidak makan, tidak minum. Kalau orang yang malas berpuasa dan ia tidak ada uzur tidak ada, puasa hang getem. Kewajiban puasa gakui yang untanya guyu hukum takzir. Kiban takzirnya guyu kurung mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kurungan dia, masukkan penjara dia. Penjara mana? Boleh penjara di rumah. Yang kejut yang diketanya urinang menyonala kawahai tem puasa menyo kira-kira ni temiki nyan ate ne kurang ngajuhinan dalam kamar yang mulai terbit fajar untuk ibang maghrib menentat bu kengaya. Nah
Ya menyo hanya ke fitnah. Yang baik ni bantu tagun bu caura keganya dengan tumpang nyan baik nyan dosa besar. Hinan hana taat kelakau. Bak surah untuk layani kalau suami kita bukan orang yang dalam keadaan uzur menurut syarak. Lantas dia paksakan isterinya untuk makan siang ataupun untuk menyediakan sahur jam 11 siang, itu tidak boleh taat bagi isteri. Temah na nucut pandai nucutnya perintah Allah ganyan menyah gedem puasa ge kurung. Kahai tak kurung baik sampot tak tegun bu. Nyan tolong mazid. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah. Termasuklah kau. Ya, termasuklah kau tu. Hanya taat ke makhluk. Yang lakau kita nyu makhluk yang ciptaan Allah. Nah, karena maksiat kepada Allah. Bapak Ibu berbahagia. Panjang kalau ini kita ceritakan sampai dengan kafarat nanti. Kita padai sampai di sini dulu karena waktu tinggal lebih kurang 7 menit lagi. Mungkin ada yang ingin untuk bertanya, sekadar satu pertanyaan kami persilakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah nikmat besar Allah yang diberikan kepada kita. Dengan catatan kita lupa bahwa kita sedang berpuasa. Kebetulan sampai di rumah kita lihat bahwa memang di bawah meja itu ada nasi segala macam, makan terus. Kalau dapat jo, ge biasa tahan ci biasa ada wa boleh boleh. Kalau dua got tamah dapat jo gagal terawat tu. Ya. Tengah bacutu nyan mungkin mantong lambabah bacutu nyan galam takmun. Ya. Nyan langsung ubena lambabahnya ya ulai atas lambabah. Begitu teringat, janganlah alah mutabah batu kungut nyan punya batu nyan ke gara-gara ngut yang tabah batu kan. Yang ada dalam mulut itu jangan ditelan lagi. Begitu teringat, ya ini saimun, waduh aku berpuasa. Berarti yang sudah lewat dalam perut itu semuanya dimaafkan dan puasa kita tetap itu adalah berlanjut dengan catatan saat teringat, saat itu pula bahwa apa saja yang masih ada di mulut itu jangan lewatkan lagi ke dalam perut. Jangan telan lagi. Bek talut, bek tak mutli kan. Yang arah haju babah-babah mandun tinggal. Ya, yang kau dalam perut bek muntahkan, kadang-kadang tak muntah ngan betul tu. Nyan gepumaah dan tidak ada hukuman. Sama seperti orang yang berjima. Nah ladum yang dum dia tahu nak rencana selesaikan nyalom itu je. Sebab malam kan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itanya tengah mangat tengah pahat atanya kai bang tu bah ka bajar me tu ji kai metu nya piyo haju be lanjut le ya menyanan piyo batunya gara-garanya munya batu gara-garanya raya masalah ya itu je halah mu bacut tu yang kada pada bacut tu yang terkena kafarat sampai dengan wajib untuk memerdekakan budak atau dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau dengan memberi makanan fakir miskin yang tidak bisa dipilih karena dia ada 3 denda yang sama melakukan jima di bulan puasa, melakukan zihar dengan isteri, dan yang satu lagi kafarat karena pembunuhan. 3 kafarat itu sama. Beda dengan kafarat-kafarat sumpah yamin yang lain. Itu berbeda dengan 3 macam hukuman kafarat itu sendiri. Baik, silakan. Adik begitu. Alhamdulillah, itu yang penting begitu teringat. Jangan lanjut kalau sedang ada dan dalam mulut jangan lewatkan lagi dan itu lepaskan semuanya. Ya, baik, silakan Pak. Assalamualaikum.
dalam menentukan jatuhnya Ramadan atau puasa itu memang setiap tahun ada perbedaan. Misalnya ada ulama atau ada orang pandai dia ada pengikutnya. Kalau dia bilang tadi memang dia orang masih ada diri sendiri si bawahnya dia berpuasa, memang dia menyiapkan atau puasa. Ini orang-orang alim ulama ada jamaahnya, ada muridnya. Kemudian dia mengatakan bahwa besok kita jatuh puasa. Sementara dari ulil amri atau pemerintah lusa puasa. Kita sebagai orang awam itu bagaimana kita mengikuti? Kemudian yang pertanyaan yang kedua masalah Islam. Karena begini di tempat kita biasanya ada bunyi sirine itu membangunkan kita untuk makan sahur. Ada lagi katanya sesudah azan masih bisa atau sebelum pas mau masuk azan itu azan menyentuh kepada kita makan sahur. Itu bagaimana hukumnya pas azan kita menyentuh kemudian sesudah azan kita baru bersuah meningkat ini. Itu benar kami yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya ada dalam 4 kategori tadi, dengan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Karena kalau di dalam fikih Syafi'iyah itu sebenarnya kita bila satu negara luas dan ia terjadinya wilayah-wilayah yang akan berselisih waktu sangat jauh atau disebut dengan ikhtilaf matali', maka itu tidak bisa untuk mengikuti apabila ru'yah di satu tempat yang masa waktu terbitnya anak bulan dengan kita itu selisihnya jauh. Ya, percuma kalau dalam fikih dikatakan kalau di sebelah barat sudah nampak, maka kalau di sebelah timur orang sudah nampak, maka orang yang di barat itu otomatis sudah bisa melihat karena dia lebih dekat dengan ufuk. Nah, dalam konteks ini maka ada yang berpendapat keputusan Jakarta kita tidak bisa untuk mengikuti. Karena mengapa? Karena negara Indonesia luas sekali, matalik Jakarta dengan Aceh beda jauh sampai hampir setengah jam. Maka bisa saja masa derajatnya akan juga berbeda. Maka bagi kita orang awam, yang mana ikut? Yang paling nyaman kita adalah kalau Jakarta itu timur. Kalau ada satu lagi pendapat fikih, Jakarta itu timur, kita di barat. Kalau orang timur sudah nampak, otomatis orang barat walaupun tidak nampak adalah imkan untuk riyah cukup besar. Itu adalah fikih. Yang kedua, ada diskusi panjang dalam hal ini. Kita mau ambil yang mana? Mau ambil dan mukallaf? Itu dan mukallaf tadi di sini belum nampak. Mau ambil keputusan hakim? Yang hakim juga ditebarkan ke mana-mana. Bagi orang awam, salah satu ijtihad, boleh ambil mana saja. Yang paling nyaman untuk keseragaman, ambillah ijtihad ataupun keputusan hakim atau keputusan pemerintah. Itu lebih seragam, dan itu ada pendapat tempat kita pegang dan tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak sah. Satu. Jadi itu yang paling nyaman. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan waktu imsak, waktu setelah sahur, yang disebut dengan menahan diri mulai terbit fajar shadiq. Itu batasnya. Fajar shadiq sekarang diimsakiyahkan dengan dihisapkan dengan bermacam imsakiyah termasuk jadual salat. Karena kita sebenarnya kewajiban itu bukan dengan jam, tapi jam itu salah satu tanda yang menunjukkan kepada waktu. Karena waktu kita selalu dilihat dengan tanda alam.
Apa tanda alam untuk masa untuk awal yang harus menahan diri, tidak boleh ada lagi hal yang membuka puasa? Terbit fajar sadiq. Antara fajar sadiq dengan fajar kazib itu ada rentang waktu 10-15 menit. Itulah masa mempersiapkan diri. Kalau demikian masa imsak lebih kurang ada 10 menit atau 7 menit sebelum masuk waktu subuh. Itu yang finalnya tidak boleh makan adalah masuk waktu subuh. Itu yang tidak boleh. Masa imsak masih bisa mau minum dari imsak tidak. Karena itu adalah belum masa untuk menahan diri, tapi masa mempersiapkan diri untuk kita untuk berpuasa. Makanya menahan diri saat itu mempersiapkan diri, ia masa imsak. Jadi kalau demikian, kalau setelah salat subuh sudah azan tak boleh lagi. Tekedi lam babah getanya, menyohan najim lain ni tanya. Nah anu ke rumah sini begitu Allahu Akbar nyan baik negara lain dia pelepah ke rumahnya pasut. Begitu Allah begitu subuh nya ke rumah yang lam di antara gigaunya pasut. Baik pelepah menyan pelepah yang dengan nyan ron betul puasa orangnya. Karena itu sudah membatas dengan alamat walaupun hanya tiak jinguk di fajar, berarti kalau sudah azan azan subuh itu sudah keluar fajar sadiq. Saya fikir demikian, kerana waktu Isya sudah masuk. Kita padai sampai di sini, insyaAllah. Nanti di lain kesempatan, termasuk dalam bulan puasa masih berlanjut, kita lebih banyak coba kita diskusikan berkaitan dengan masalah ibadah puasa ini. Semoga menjadi sebagai pengingat kepada kita semuanya agar kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan secara hukum dan bisa mendapatkan juga hikmah yang besar di balik dari itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.